Pada bulan Agustus tahun 1945, Jepang mengalami kemunduran pesat dikarenakan dua kota besar yang menjadi pusat persenjataan Jepang rata dengan tanah yang diakibatkan karena serangan besar dari sekutu. Bahkan diperkirakan kurang lebih 70.000 hingga 175.000 orang tewas di Hiroshima dan kurang lebih 60.000 hingga 80.000 orang tewas di Nagasaki. Hal inilah yang mendorong bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. I received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Adanya kita di sini untuk melancarkan strategi kita menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar gembira bagi Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari berita nasional pagi tadi. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu adalah kabar gembira bagi Indonesia. Lalu apa maksud Anda dari kekuasaan-kekosongan tadi? Jepang tidak lagi berkuasa pada bumi Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu. Saya mengerti, terima kasih. Lalu, apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Bung. Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Jadi kita harus bisa mengambil kesempatan. Saya setuju dengan pendapat Anda, Tuan, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Katakan Bung Syahrir itu benar. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Anda, saudara. Setuju? Setuju. Jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa engkau berpendapat seperti itu? Karena kami tidak ingin ada campur tangan Jepang untuk melakukan proklamasi kemerdekaan kita itu. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan ini kita yang akan menyusunnya sendiri. Tepat sekali. Silahkan kalian berangkat ke kediaman Soekarno untuk melakukan proklamasi kemerdekaan ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan pemuda lain untuk merebut kekuasaan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Bung Karno aja ada. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, kami ingin membicarakan sesuatu yang penting. Silahkan masuk. Bentar dulu, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa, Bu? Para pemuda.
saya akan menemuinya. Silakan duduk. Maksud apa kedatangan saudara-saudara datang kemari? Saya dengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda telah melaksanakan rapat. Dan hasilnya, Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Tidak bisa membahasnya pada rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus atas usaha kemerdekaan Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukannya begitu, namun kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI itu berfungsi dalam menyelenggarakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan ini. Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Apakah kita harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada tentara Jepang. Coba kalian tunjukkan kepada saya mana kekuatan itu. Apakah kalian menjamin hal-hal yang tidak diinginkan kepada wanita dan anak-anak? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Bayangkan, bagaimana kita bisa tegak di atas kemerdekaan ini? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu oleh bangsa kita. Tapi beri saya waktu untuk berunding pada para golongan tua. Tidak, kalau begitu kami Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediaman dan membicarakan permasalahan tersebut. Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka juga masih muda dan cara berpikir mereka juga masih pendek. Melihat masa depan agar bisa mempersiapkannya secara matang. Bagaimana jika semuanya berantakan? Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar dari semua ini. Sekali, ada saran? Kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta supaya mereka terhindar dari pengaruh Jepang. Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Karena jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawadenan, Karawang. Tempat ini adalah markas peta yang dipimpin oleh Sudarno Subeno. Letaknya di bawah pimpinan markas peta yang ada hubungan eratnya dengan Daidan di Jakarta. Saudara-saudara, setuju? Setuju. Nah itu mari kita lakukan siang ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada keesokan hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ya, Jadi gini, Bu. Assalamualaikum.
Ya, ada apa, Mikano? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, ada maksud apa kalian bawa kami ke sini? Maaf atas semacam ini demi keselamatan. Kami ingin membahas kembali tentang proklamasi. Bukankah Soekarno sudah mengatakan ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin proklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pernyataan ini benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Kita akan menunggu janji Jepang itu harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Karena rakyat kita telah bertahun-tahun terbalung oleh penjajahan dan mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Karni, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Soekarno. Hatta, ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dalam situasi ini. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukan semua ini? Tentu, Bung. Jika kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang berusaha untuk menyusun strategi dalam mencegah pasukan sekutu dan Jepang yang tidak setuju dengan proklamasi kemerdekaan. Bagaimana, Bung? Baiklah, kita akan melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kacamatamu mana? Pada sore harinya, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Setuju bahwa kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan. Kapan kemerdekaan akan dilaksanakan? Bagaimana jika besok? Karena pasukan di Jakarta sudah bersiap. Baiklah, kita akan melakukan proklamasi kemerdekaan besok. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi ia tahu kita akan merumuskan naskah teks. Saya punya ide. Kita meminjam salah satu rumah perwira angkatan Jepang, Laksana Maeda. Baiklah. Datang ke rumahnya hari ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ya, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggil Bapak. Mengenai rencana proklamasi yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Terima kasih Laksamana Maeda. Sama-sama. Ada kertas Laksamana. Tentu ada. Ambilkan pena dan kertas. Baiklah.
bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Jika menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir pada saat ini, seperti pada saat Amerika menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini berkat bangsa Indonesia, jadi kita akan menandatanganinya dari perwakilan bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketikkan naskah ini. Baik, Bu. Apa ada mesin ketik di sini? Tentu saja. Mari ikuti saya. Usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani Bapak sampai saat ini di masa-masa yang sangat sulit ini. Terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melancarkan kita untuk menjalankan proklamasi kemerdekaan Indonesia kita ini. Kita belum memiliki bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana Ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu hanya memiliki kain berwarna merah dan putih. Bagaimana? Kalau begitu, buatlah bendera secara sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, bagaimana kalau kita menamakannya bendera Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak siap-siap sana untuk pergi proklamasi kemerdekaan. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku Trimurti, tolong kibarkan bendera ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Laksanakan. Siap, Bu.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara datang ke sini untuk menyaksikan acara yang sangat bersejarah bagi bangsa kita. Bertahun-tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa lain. Kami, pemuda rakyat Indonesia, kita sudah lama berjuang, bermusyawarah untuk memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Proklamasi ini. Di sana tempat lahir beta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan telah menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut menjadi suatu kekuatan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Kita harus bisa balas budi pada perjuangan tanah air zaman dahulu. I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high, and now she won't even spare the passing glance. All just because I break my back. Paket Asia. Paket Asia.
even spare to passing glance. Oh, that's because I pakai